Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita kali ini Ibu Afifah Muharika, juga presenter pembawa acara hari ini Mbak Yola Damayanti, para viewers sekalian, juga para narasumber yang lain yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, akhirnya kita memasuki penghujung dari jelajah Ramadan channelmuslim.com hari ini, yang merupakan yang keempat dari sekian sesi atau narasumber dari berbagai negeri yang kemarin. Para viewer yang dirahmati Allah SWT, kami sebagai perwakilan dari channel Muslim mengucapkan jazakumullah khairan. Tidak bisa kami memberikan balasan yang layak buat ibu sekalian, para viewer sekalian, para mbak sekalian. Kami hanya berdoa, jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik dan bisa memberikan keberkahan. Ya. Ada satu hal lagi yang lain, selain kita bisa menjelajah Ramadan di berbagai tempat yang mungkin belum kita kenal, hal yang lain adalah kita bisa menyambung tali silaturahim kita. Siapa tahu di antara kita ada yang ke Australia, siapa tahu di antara kita ada yang ke Kanada, siapa tahu ada yang ke Mesir dan sebagainya. Teringatlah kita siapa-siapa saja yang pernah kita kenal di sana. Kita bisa kontak, ya, bisa offline, mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah pintu, ya, pembuka dari tali silaturahim kita. Terakhir, kami mohon maaf sebagai perwakilan dari channel Muslim jika penyajian kami atau sarana kami yang belum memadai. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini sebagai langkah, ya, langkah awal untuk bisa lebih baik lagi di momen-momen berikutnya. Itu saja, saya tidak bisa berpanjang lebar karena narasumber sudah hadir di tengah kita, bersama kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuh sudah memberikan sambutannya di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah kita ingin menyapa narasumber kita siang hari ini. Di sini siang, kalau di sana kira-kira pagi, siang, malam, Mbak Viva? Di sini sudah hampir jam 4, jam 4 sore. Oke. Ya. Ini kita akan bacakan terlebih dahulu biodata dari narasumber kita, Mbak Afifah Muharika. Beliau adalah PhD kandidat. Beliau tinggal saat ini di Santa Lucia, Brisbane, Australia. Dengan PhD kandidatnya, I'm investigating the second language communication strategies of autistic college student in Indonesia. Dan beliau di Indonesia sendiri pernah mengenyam ilmu pendidikan di University of Indonesia di ilmu linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, dan di Australia sendiri saat ini di Griffith University, PhD candidate of School of Humanity, Language and Social Science. Kemudian beliau ini aktif di President of Overseas Indonesian Student Association in Queensland, PPIA Queensland tahun 2021 hingga 2022. Kemudian Vice Director of Research and Studies Department of Overseas Indonesia Student Association. Ini PPI Dunia ya, 2021-2022. Kemudian Chair of Education Commission of PPI Dunia 2020-2021. Head of Education Department of Indonesian Student Association, Griffith University 2019-2020.
Kemudian beliau ini juga holding the paid blue card, the first aid, CPR certificate, and mental health first aid certificate. Ya, wow. Kemudian juga beliau ini pernah bekerja sebagai teacher di Politeknik Negeri Jakarta pada tahun 2013. Kemudian Indonesian Natural School di Desember 2010 hingga 2012. Kemudian beliau ini external assessor for Indonesian language di Queensland Curriculum and Assessment Authority Juli 2022. Ini banyak banget kayaknya kalau dibacain kita nggak mulai-mulai kayaknya Mbak Afifah ya. Ya, Assalamualaikum Mbak Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yola. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah dahsyat. Alhamdulillah. Ya, ini sudah memasuki hari ke-14 bulan Ramadan ya. Betul. Kalau di Australia saat ini berapa jam puasanya, Mbak Afifah? Kita sahur jam 4:30 itu selesai. Jadi subuhnya itu 4:30. Ya. Terus bukanya itu jam 5:15. Oh, berapa jam? Jam 6:15. Jadi 5:45. 5:45 kita sudah berbuka di sini. Wah, enak ya. Kita duluan sana daripada sini deh kayaknya. Iya. Karena memang lagi transisi dari summer ya, dari musim panas ke musim musim dingin kali ya. Jadi kalau misalnya trace back ke 4 atau 3 tahun yang lalu, justru bahkan lebih early lagi nih. Kita subuh jam 5, buka jam 5 gitu. Jadi emang tergantung ini. Mungkin juga teman-teman yang kemarin udah share gitu ya, tergantung dengan musimnya apa gitu ya. Kalau musim dingin jadi lebih cepat puasanya gitu. Kalau bulan-bulan ini memang rata-rata nggak terlalu panjang ya. Kalau musim dingin memang lebih lama. Iya, musim dingin jadinya lebih lebih pendek justru malah. Jadinya cuma 10 jam kali ya mungkin, cuma 10 jam. Oke. Ini Ramadan keberapa di Australia, Mbak Afifah? Ini Ramadan kelima. Jadi dari tahun 2019 saya mulai studi itu 2019. Jadi istilahnya ngerasain pre-COVID ya, Ramadan pre-COVID di Australia, terus selama pandemi total dulu waktu restriction banget, sama transisi dari yang restriction-nya agak dilonggarkan sampai sekarang bener-bener udah seperti tahun 2019 lagi gitu, kembali lagi ke tahun 2019. Ada Alhamdulillah, Masya Allah. Antara pre-COVID, COVID, dan sekarang normal. Post-COVID gitu ya, post-pandemic gitu ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan juga untuk merasakan pengalaman post-pandemic Ramadan di Australia gitu. Post-pandemic di sana masih pakai masker atau gimana? Enggak, tidak ada kewajiban. Saya juga belum update nih. Mungkin di Indonesia teman-teman masih di encourage kali atau bagaimana, tapi kalau di sini sudah tidak ada sudah tidak ada kewajiban. Kesadaran diri sendiri aja sih kalau misalnya lagi di dalam ruangan yang padat gitu ya. Memang disarankan gitu. Tapi disarankannya bukan sebagai bentuk kewajiban gitu. Hanya disarankan saja memakai masker jika tidak bisa menghindari kepadatan gitu. Tapi kenyataannya sih di sehari-hari gitu ya sudah jarang sekali yang memakai masker sekarang. Ya bule-bule itu nggak suka kayak pakai masker ya. Iya mungkin ya. Udah ada konser di sana? Konser apa kemarin kayaknya Ed Sheeran di sini ya, ada di sini. Oh, udah ya. Tapi kalau konser religius kayaknya jarang ya di sini ya. Oh iya, di sini kemarin Blackpink soalnya ya. Oh iya, saya lihat itunya vibe-nya luar biasa ya di sosial media ya tentang Blackpink itu luar biasa. Ya. Dari yang kecil sampai yang udah dewasa tetap ya Blackpink. Semua umur ya, semua umur Blackpink. Semua Blackpink ya. Baik, ini tampaknya Mbak Afifah sudah mempersiapkan materi ya yang untuk disampaikan kepada teman-teman yang ingin tahu lebih jauh bagaimana Ramadan di Australia. Silakan Mbak Afifah. Oke, baik Mbak Yola, terima kasih. Ini saya bisa share screen berarti ya? Bisa. Atau nanti sama ada hostnya yang share screen Mbak Syarifah biasanya. Oh oke. Mbak Syarifah. Oh ya Mbak Syarifah.
Oh, boleh langsung dari Mbak Afifahnya. Oh, oke. Baik. Bisa kelihatan, teman-teman, Mbak Yola? Udah kelihatan. Oke. Baik, berarti kita langsung ke sini ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Tadi juga yang terhormat ada Bapak Nuh ya, pemimpin redaksi Channel Muslim, juga Ibu MC kita hari ini yaitu Mbak Yola Damayanti, dan juga teman-teman semua di sini peminat channelmuslim.com gitu. Terima kasih sekali sudah memberikan kepercayaan juga kepada ISB gitu ya. Atau kita sebutnya sih Indonesian Islamic Society of Brisbane untuk sharing nih seperti apa sih Ramadan di Australia. Mungkin sebagai ini aja pembuka gitu ya, saya berharap semoga majelis ini, kita bilangnya sharing majelis ini gitu ya, menjadi majelis yang bermanfaat juga buat semua yang hadir hari ini, baik yang menyelenggarakan maupun yang hadir. Semoga teman-teman yang pernah ke Australia, mungkin pernah Ramadan di Australia, ini menjadi ajang untuk mengingat gitu ya, kerinduan gitu ya, bagaimana sih Ramadan waktu dulu di Australia. Dan buat teman-teman yang belum ke Australia, mungkin ini bisa jadi ajang doa gitu ya. Semoga suatu hari nanti juga bisa ngerasain Ramadan-Ramadan di belahan dunia lainnya gitu ya, di mana kita bisa melihat bagaimana sih Ramadan di tanah Allah di bagian dunia lainnya. Jadi semoga ini bisa jadi doa, bisa jadi pelepas rindu gitu ya, dan juga sebagai ajang sharing untuk saya sendiri. Nah, jadi teman-teman ini mungkin sekedar perkenalan gitu ya. Tadi juga sudah dikenalkan sama Mbak Yola, tapi mungkin izinkan saya memperkenalkan sekali lagi. Jadi nama saya Afifah Muharika gitu ya. Beberapa teman biasa manggil Vivi, tapi juga bisa dipanggil Afifah. Nah, saya mahasiswa doktoral di Griffith University, seperti yang tadi Mbak Yola juga sudah jelaskan, dan ini Ramadan kelima saya. Jadi saya pertama kali Ramadan itu tahun 2019, dan alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk merasakan pengalaman Ramadan di tahun ini. Nah, saya juga anggota Indonesian Islamic Society of Brisbane sejak tahun 2019. Jadi kita nyebutnya ISB gitu ya, Indonesian Islamic Society of Brisbane. Kalau kita bicara tentang Australia sebagai benua gitu ya, Australia itu sebenarnya ada banyak negara bagian gitu ya. Jadi kalau Brisbane sendiri ini lokasinya di bawah State Queensland kita sebutnya. Jadi kalau di gambarnya, ini gambarnya kan Opera House ya. Ini state-nya beda gitu ya. Ini di New South Wales. Jadi ada lagi beda state gitu. Tapi kalau di Brisbane sendiri ini berada di bawah state-nya Queensland. Salah satu negara bagian Australia gitu. Letaknya agak ke bawah, lebih tropis, cuacanya juga lebih Indonesia, lebih panas gitu ya dibandingkan Melbourne atau Sydney gitu, atau apalagi Tasmania gitu, beda lagi gitu ya. Jadi memang salah satu dulu kenapa milih di Queensland adalah, atau saya pilih di Brisbane adalah karena cuacanya lumayan mirip sama Indonesia, jadi secara fisik mungkin tidak terlalu beradaptasi yang jauh gitu ya ketika pindah kemari. Jadi itu salah satunya sekilas tentang Brisbane itu apa. Mungkin agak irrelevant ya, harusnya fotonya foto Brisbane, cuman biar Australia banget, jadi akhirnya saya taruh yang benar-benar ikoniknya Australia ya. Jadi ini kita beda state dengan yang ada di foto ini sebenarnya. Nah, teman-teman, ini saya mau sharing di beberapa menit ke depan ini ada 4 hal nih yang sebenarnya saya mau sharing. Yang pertama adalah tentang Indonesian Islamic Society of Brisbane. ISB itu apa sih gitu. Mungkin teman-teman wondering ya, kalau misalnya di Brisbane ada Indonesian Islamic Society, terus di negara bagian lain ada nggak sih? Ada. Jadi di New South Wales pun ada juga organisasi Islamnya gitu. Di Adelaide juga ada. Jadi di setiap state sebenarnya ada gitu. Dan ini perwakilan saja gitu ya, bahwa salah satunya adalah Indonesian Islamic Society of Brisbane. Ngomongin soal society gitu kan, kita ngomongin tentang masyarakat gitu ya. Jadi masyarakatnya masyarakat Islam, tapi culture-nya spesifik Indonesia gitu. Jadi memang anggotanya mostly adalah teman-teman Indonesia, entah itu student atau orang yang sudah tinggal lama di sini, atau citizen yang pernah menjadi orang Indonesia gitu, atau teman-teman yang menikah gitu misalnya dengan orang Indonesia. Jadi memang
ada kaitannya dengan budaya Indonesia, Islam, tapi juga budaya Indonesia. Nah, dan ngomongin soal budaya juga ada society lainnya yang berkaitan dengan Islam, tapi komunitasnya berbeda-beda gitu ya. Mungkin dari Timur Tengah, dari India, atau mungkin dari Bosnia gitu ya. Jadi memang bermacam-macam. Nah, terus nanti saya akan jelasin sedikit ISB itu apa sih misinya gitu ya. Terus apa aja sih programnya gitu. Dan kemudian saya juga ingin sharing ke teman-teman semua di sini tentang Ramadan di Indonesia, di Brisbane tapi di komunitas Indonesia, di lingkungan komunitas Indonesia. Dan juga Ramadan dengan komunitas lokal gitu ya. Jadi kalau tadi kita ngomongin komunitas, maka kita ngomongin Indonesia. Tapi juga pengen sharing nih, gimana sih Ramadan yang berkaitan dengan komunitas lokal Australia gitu. Dan juga Ramadan tahun ini, jadi apa sih yang ISB atau teman-teman Indonesia di sini canangkan, atau program apa sih yang baru yang kita tahun ini canangkan. Jadi ini teman-teman yang akan saya sharing. And feel free ya kalau teman-teman mau kasih komen atau mau sharing atau mau bertanya mungkin di chat, nanti kita bisa discuss bareng-bareng. Oke, jadi sekilas pandang tentang ISB. Jadi Indonesian Islamic Society of Brisbane itu adalah organisasi non-profit umat Muslim Indonesia di Brisbane, Australia. Dan ini sudah berdiri sejak tahun 1975. Mungkin kalau dibandingkan dengan usia manusia gitu ya, ini sudah sangat dewasa gitu ya organisasinya gitu. Walaupun kalau dibandingkan dengan organisasi lain tentunya masih berkembang. Dan mostly anggotanya mungkin jauh lebih muda gitu ya daripada usia organisasi tersebut gitu. Jadi ketika saya datang pun organisasi ini sudah sangat matang, sudah sangat terkenal. Bahkan sebelum saya tiba ke Australia, tiba ke Brisbane, organisasi pertama yang saya hubungi adalah ISB sendiri gitu. Jadi waktu itu saya mau nyari tempat tinggal gitu yang Islami itu di mana gitu ya. Saya mau minta pendapat apakah ada yang sekitar masjid misalnya gitu kan, dekat kampus gitu. Nah, itu ISB adalah organisasi pertama resmi yang saya kunjungi, yang saya email waktu itu. Jadi saya juga nggak sangka ternyata saya menjadi bagian gitu ya dari ISB. Padahal saat itu saya cuma berpikir bahwa ada nggak ya yang bisa bantu saya terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan Islam gitu. Dan alhamdulillah ISB sudah berdiri saat itu. Nah, misinya adalah yang pertama memperkuat ukhuwah Islamiyah antar umat Muslim Indonesia yang tinggal di Brisbane. Lalu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi bagi peningkatan pemahaman dan keimanan akan Islam atau education. Dan juga memperkuat hubungan antara umat Muslim dan masyarakat luas, termasuk unsur-unsur pemangku kepentingan setempat. Jadi singkatnya kita memang stakeholder kita rata-rata memang adalah orang-orang Indonesia di sini ya, baik itu student atau PR, tapi juga ada usaha untuk berbaur dengan teman-teman lokal di sini. Jadi ini salah satu misinya, dan ini diinterpretasikan ke berbagai program yang ISB punya gitu ya. Nah, apa aja sih programnya nih? Salah satunya, ini salah dua, jadinya dua ya. Ini adalah program yang dari awal sekali sudah ada gitu. Jadi ketika saya bergabung pun dua program ini sudah sangat terkenal gitu. Seantero ISB itu sudah tahu lah tentang dua program ini. Jadi yang pertama ada TPA. TPA itu berkaitan dengan education. Jadi ini mungkin lebih ke ini kali ya ibu-ibu atau teman-teman semua di sini, gimana caranya ngenalin Al-Quran tapi pakai pendekatan budaya Indonesia gitu ya. Maksudnya seperti yang ada di Indonesia. Nah, jadi makanya kita bilangnya Taman Pendidikan Al-Quran. Gimana buat Al-Quran itu menyenangkan gitu ya, diajarkan melalui games, mewarnai gitu ya. Hal-hal yang biasa kita lakukan atau waktu kita masih kecil pernah terima gitu. Jadi teman-teman anak kecil Indonesia di sini juga bisa ngerasain gimana sih belajar Al-Quran tapi melalui pendekatan budaya yang sangat Indonesian gitu. Nah, disinilah di TPA ini. Jadi dulu sempat ada dua TPA ketika tahun 2019 dan 2020. Jadi ada TPA yang di tengah kota dan juga ada TPA di kampus. Yang ngajar adalah teman-teman PhD, teman-teman master gitu ya, teman-teman yang kebetulan mau sharing gitu ya, dan yang datang adalah anak-anaknya student gitu ya, ataupun juga anak-anak penduduk lokal. Jadi mereka belajarnya tuh kayak kita dulu yang ada Iqra-nya gitu ya, 1 sampai 6 gitu ya, belajar Quran, belajar tajwid, tapi nyanyi juga, belajar lagu-lagu Islami gitu ya. Jadi pendekatannya persis kayak Indonesia supaya
mereka juga masih mengenal gitu ya budaya Indonesia, dan bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, sehingga masih bisa praktis juga nih teman-teman anak-anak yang punya darah Indonesia atau punya orang tua Indonesia belajar juga bahasa Indonesia. Jadi dua bahasa sih ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Tapi tetap ada touch-nya ke bahasa Indonesia. Nah, itu yang TPA gitu ya. Terus yang kedua adalah anak asuh. Jadi anak asuh ini semacam program beasiswa di mana ISB ini memberikan dana pendidikan gitu ya ke beberapa mahasiswa atau pelajar di Indonesia. Seperti yang kita juga salah satu anak beberapa anaknya itu ada di semua jenjang pendidikan. Jadi ada yang SMP, ada yang SMU, juga ada yang mahasiswa. Nah, ini dua program yang paling tua ya, mungkin bisa dibilang. Jadi walaupun perpindahan organisasi pengurus gitu ya, pengurus organisasi, tetap dua program ini dipimpin oleh unit yang berbeda. Jadi selalu ada gitu ya, walaupun pemimpinnya berbeda-beda, tapi dua program ini akan terus jalan. Nah, kemudian ada lagi program yang sifatnya lebih tematik gitu ya. Jadi kita kayak ada kajian muslimah gitu, terus kita juga ada pengajian. Nah, ketika Ramadan pun kita juga mengangkat tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan gitu ya. Dan nanti pikniknya diganti nih jadinya. Kalau misalnya lagi tidak Ramadan ya kita pikniknya seperti biasa, seperti teman-teman di sini gitu ya. Yang istilahnya kita mau coba lebur budaya lokal di sini ya. Mereka kan biasa piknik dan juga orang bisa ngelihat nih, oh apa nih kok banyak yang pakai jilbab misalnya gitu ya, terus mereka tuh siapa gitu kan. Jadi mungkin ini salah satu dakwah juga ya, sebenarnya nggak cuma sekedar have fun kita piknik, tapi juga kita sebenarnya jadi kayak dakwah juga tanpa sadar gitu ya, ketika orang bertanya-tanya ini ada apa, piknik siapa gitu kan, sehingga mereka akhirnya membuka percakapan, terus akhirnya kita ngobrol. Jadi kita juga berusaha untuk mengadopsi kekeluargaan yang biasanya Australia lakukan gitu ya, tadi melalui piknik gitu ya, mereka juga senang sekali dengan piknik. Terus yang kedua juga kita kayak olahraga, mungkin saya tidak taruh gambarnya di sini, tapi kami pernah punya program namanya Summer Run. Jadi kita itu kumpul bareng dan kita lari dari satu pos ke pos lain, dari taman satu ke taman lain. Jadi semua orang bisa ngelihat tuh kita para muslimah juga olahraga bareng-bareng, ngumpul-ngumpul gitu. Jadi mungkin itu salah satu bentuk dakwah tidak langsung gitu ya. Nah, untuk kajiannya kita biasanya mengkombinasikan keilmuan dan juga mengaitkannya dengan keagamaan gitu ya. Jadi kayak misalnya salah satunya adalah tema yang kita angkat adalah how to maintain mental wellness for muslimah. Jadi memang khusus waktu itu untuk ibu-ibu nih, atau untuk para mbak-mbak gitu, semuanya yang lagi mau mempertahankan mental health mereka. Terus kita kaitkan dengan bagaimana Islam memandang itu. Jadi memang lebih kajiannya lebih tematik. Oke. Nah, itu tadi sekilas tentang ISB gitu ya. Nah, kenapa saya ngebicarain tentang ISB juga? Karena memang erat sekali ketika kita bicara tentang Ramadan di Brisbane dengan ISB. Karena hampir sebagian besar proyek besar di Brisbane itu gitu ya tentang Ramadan itu diselenggarakan oleh ISB. Jadi ISB bekerja sama dengan PPIA. Jadi, tadi mungkin Mbak Yola sudah menyebutkan bahwa saya juga bagian dari PPIA. Jadi saya juga tahu nih kiprahnya ISB sejak tahun 2019 seperti apa, bekerja sama dengan asosiasi-asosiasi lainnya, baik asosiasi student seperti PPIA maupun asosiasi lokal. Jadi kita juga ada di sini komunitas yang agak lebih besar memang, karena mereka menyebutnya sebagai IMCQ ya, Queensland. Jadi memang lebih ke state levelnya, tapi kita juga punya akses ke sana gitu. Dan kami juga punya akses ke beberapa pengajian lokal gitu yang memang diselenggarakan oleh teman-teman lokal, misalnya teman-teman NU, teman-teman Muhammadiyah yang memang berbasis di Brisbane. Nah, ISB ini poros tengah-tengah gitu ya. Jadi juga membangun kerjasama ke PPIA, ke ormas-ormas masyarakat keagamaan gitu, dan puncaknya itu kerjasamanya biasanya banyak sekali ketika di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah justru silaturahmi itu makin kuat sekali justru di bulan Ramadan ini gitu ya. Nah, yang pertama seperti yang tadi sudah saya sampaikan di konten gitu ya, saya ingin sharing tentang gimana sih Ramadan dengan komunitas di Indonesia. Jadi ada 3 nih teman-teman semua di sini akan saya sharing, yaitu bagaimana komunitas kampus misalnya mengadakan Ramadan.
Lalu bagaimana komunitas ibu-ibu muslimah gitu ya. Ibu-ibu muslimah tuh mungkin bisa dibilang kayak ibu-ibu kelurahan gitu ya, ibu-ibu RT gitu. Jadi nggak berada di bawah organisasi tertentu, tapi lebih informal aja gitu ya. Terus nanti juga ada tentang komunitas penduduk muslim Indonesia, di mana mereka bukan student gitu ya, tapi mereka sudah stay di sini baik sebagai citizen atau permanent resident, tapi masih memiliki ikatan kuat gitu ya terhadap budaya Indonesia. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat gambarnya. Ini salah satu, ini diambil ketika tahun 2021 nih. Ini masih ketika COVID ya, ketika masih COVID tapi agak-agak dilonggarkan. Jadi dulu tuh saya masih ingat bahwa peraturan pemerintah itu dulu misalnya gini, mau ngadain party boleh tapi maksimal misalnya 30 orang dengan jarak misalnya 1,5 meter setiap orang gitu. Jadi diukur dulu nih gedungnya berapa luasnya waktu itu, seingat saya gitu ya, dan jadi ditentukan juga jumlahnya berapa. Jadi semakin luas gedung, semakin banyak yang bisa ditampung. Alhamdulillah sekali waktu itu tahun 2021 ini kebetulan sekali memang Masya Allah itu ya, jadi restriction-nya masih lagi longgar waktu itu karena memang jumlah kasusnya mungkin pada saat itu masih bisa dikontrol gitu ya, sehingga pemerintah memutuskan boleh nih ngadain party tapi maksimal tadi itu tergantung besar ruangan dengan kapasitas jarak 1,5 meter setiap orang dengan orang lainnya. Dan kita bisa ngadain di kampus saat itu, di Griffith University, kampus saya sendiri saat itu. Jadi kita alhamdulillah ini kalau hari biasanya pasti banyak banget ya kalau yang lagi nggak COVID, tapi karena lagi COVID restriction tersebut, ini aja sudah alhamdulillah masih banyak yang bisa datang saat itu. Nah, biasanya tuh di kampus itu ibu-ibu, teman-teman, mbak-mbak gitu ya, adik-adik semuanya, kita sama seperti di Indonesia lah. Jadi ada pengajiannya gitu. Jadi misalnya kita buka puasa jam 6, lalu kita mulai acaranya 4:30. Jadi biasa ada sambutan dari pihak PPI kampus gitu ya. Misal PPI Agrifit, PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi Asosiasi Student Indonesia ngasih sambutan, ISB ngasih sambutan gitu kan. Kemudian ada ustadznya nih. Jadi ustadznya nih gurunya yang sharing misalnya tentang tema apa gitu yang sedang diangkat tahun itu gitu ya. Ustadznya bisa datang langsung dari Indonesia, tapi karena waktu itu saat itu sedang COVID ya, jadi kami memanfaatkan resources yang ada di Brisbane gitu. Siapa teman-teman yang memang bisa ngisi materi agama tertentu, materi topik tertentu yang berkaitan dengan Ramadan misalnya seperti itu. Jadi ada ngajinya, terus kadang-kadang suka ada performance-nya gitu ya, misalnya lagu-lagu religius gitu ya, atau apapun itu gitu. Jadi ada tambahan gitu ya. Terus setelah itu baru kita sholat berjamaah. Jadi sholat maghrib gitu ya di kampus. Ini mungkin salah satu gambarnya. Lalu setelah sholat maghrib baru kita ngantri makanan gitu ya untuk makan buka puasa, makan bareng-bareng. Mungkin kalau teman-teman lihat foto yang sebelah kiri atas gitu ya, itu kan rame banget ya. Nah ini sebelum COVID nih teman-teman, Bayola ini sebelum COVID. Jadi waktu sebelum COVID kita bisa buka dapur istilahnya ya. Jadi kita teman-teman bisa langsung ngantri di sana, bisa makan bareng langsung gitu ya. Tapi semenjak COVID ada peraturan bahwa di kampus itu kami hanya boleh pre-packaged food. Jadi makanannya harus di-package. Mungkin kalau teman-teman ngelihat foto yang di bawah kiri, sebelah kiri yang bagian bawah, itu ada plastik gitu ya. Di sini ada plastik karena pada saat COVID kami tidak boleh buka dapur istilahnya, dan makanannya pun harus license. Jadi harus makanan yang istilahnya datang dari restoran yang diakui oleh Australia gitu. Jadi harus higienis gitu ya, harus higienis. Sehingga kita jadi kayak di Indonesia nih, kayak berkat gitu ya, kalau teman-teman di kampung, ibu-ibu pengajian di kampung bilangnya berkat gitu ya, jadi dimasukin ke dalam plastik, jadi kayak package gitu, ada nasi, ada buah, ada cemilan gitu ya. Jadi ketika datang, mereka langsung dikasih package ini, sholat, habis itu makan di dalam gitu ya. Jadi beda nih, ada perbedaannya nih Mbak Yola dan teman-teman. Ketika sebelum COVID, mungkin lebih luas gitu ya, peraturan tentang makanan tidak terlalu begitu ketat gitu ya.
kami bisa masak sendiri istilahnya ibu-ibu di sini gitu ya. Tapi setelah COVID, peraturan-peraturan makin ketat terkait dengan makanan ketika kami mengadakannya di kampus gitu, bahwa kami harus laporin nih kira-kira makanannya merek apa gitu ya, merek dalam arti mereka mau cek license-nya apa, kita harus taruh license-nya. Dan kalaupun kami masak sendiri, kami bilang bahwa ini adalah acara komunitas, mereka biasanya lebih loosen ya, kalau lebih longgar ketika kita lapor bahwa ini adalah acara komunitas. Jadi komunitas Indonesia aja, kita tidak melibatkan international people yang mungkin akan masalahnya akan lebih banyak gitu ketika makan dari budaya yang berbeda gitu ya. Tapi kami bilang bahwa yang datang adalah orang Indonesia, yang masak adalah orang Indonesia, jadi lebih close community gitu. Mereka biasanya lebih oke, tapi mereka punya syarat bahwa yang menghandle makanan adalah teman-teman yang bersertifikasi food handling ya. Jadi ada sertifikat khusus yang dikeluarkan untuk mereka-mereka yang sudah berkompeten dalam mengolah makanan, sehingga mereka tahu nih makanan seperti ini takutnya basi atau bagaimana. Jadi seolah sesehat mungkin lah, sebersih mungkin, sehingga ketika kami ngelaporin ke kampus akan ada acara ISB misalnya, maka pihak PPIA harus melaporkan bahwa ini makanan close community yang masak orang Indonesia, yang handling food adalah ini, dan ini nomor license-nya. Jadi detail sekali yang harus kami laporkan gitu ya ketika buka acara di kampus. Jadi memang tidak sembarangan ketika membuat acara Ramadan atau buka puasa di kampus, karena tadi itu banyak sekali persyaratan-persyaratan. Tahun ini, insya Allah Sabtu ini, kemarin kami juga sudah mulai pertama kali di QUT ya, QUT. Jadi kita ada 3 kampus besar nih di Brisbane, Biola, dan teman-teman. Itu ada Queensland University of Technology, yang pertama QUT kita sebutnya, lalu ada University of Queensland, UQ, dan kemudian ada Griffith University. Nah, minggu kemarin, alhamdulillah kita berhasil menyelenggarakan salah satu bukber besar gitu ya di QUT gitu. Persis seperti ini nih, seperti yang foto kiri atas. Jadi kita udah boleh lebih loose, udah kembali lagi seperti tahun 2019. Walaupun masih dengan berbagai laporan yang harus diberikan sebelum acara dimulai ke pihak kampus. Insya Allah Sabtu ini akan di Griffith, dan kami punya ancang-ancang atau planning ingin menghidupkan lagi seperti tahun 2019 dulu gitu ya. Jadi itu komunitas kampus, dan ini paling ditunggu sama teman-teman student gitu ya, teman-teman kampus gitu ya, ada makanan gratis gitu kan, ketemu banyak orang Indonesia gitu, environment-nya Indonesia banget gitu, mungkin capek ngomong bahasa Inggris mulu di kelas, akhirnya kita ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi momen Ramadan tuh momen di mana semua orang dari penjuru itu ngumpul di acara-acara weekend ini, kita nyebutnya weekend tour gitu ya, campus tour weekend Ramadan gitu. Nah, itu yang tadi adalah komunitas kampus ya. Sekarang saya mau sharing terkait dengan komunitas ibu-ibu muslimah. Nah, di komunitas ibu-ibu muslimah ini ya tadi saya bilang ya, ini informal sifatnya, tidak formal, tidak di bawah organisasi manapun gitu. Walaupun orang mungkin mikir ini ISB karena isinya juga sebenarnya ibu-ibu ISB juga gitu ya, tapi tidak semuanya, tapi memang majority akhirnya kita aja gitu yang masuk lagi gitu. Kenapa kita nggak pakai ISB gitu kan? Karena tadi itu organisasi itu bertanggung jawab sekali ya tentang makanan, tentang segalanya gitu. Jadi ini lebih ke informal, nyebarinnya pun informal. Kita kasih tahu student-student kalau emang ada yang mau makan makanan kita silakan datang gitu ya, silakan ambil, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi memang sifatnya lebih informal, benar-benar community based banget gitu. Nah, ibu-ibu ini kita setiap hari kayak ada jadwal gitu. Jadi mereka ngisi Senin siapa yang mau ngisi 15 pak, 20 pak. Kadang-kadang satu hari ada yang 2 orang, 3 orang sehingga bisa dapat 50 pak gitu ya. Dan student tuh semangat sekali gitu ya ketika mereka tahu oh ya kita ada di sini nih. Mereka akan datang ngumpul dan ambil paket itu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu senang sekali. Masak untuk para student, pahalanya besar sekali ya kalau kita masak untuk teman-teman yang berbuka puasa. Yang berbuka puasa pun senang banget gitu ya, karena mereka bisa fokus belajar dan nggak perlu mikirin makanan, karena ada makanan gratis nih dari para ibu-ibu. Jadi saling inilah mutual symbiosis ya, jadi saling menguntungkan. Jadi ibu-ibu dapat pahala, yang anak-anaknya dapat makan gratis gitu kan. Nah ini
sama mungkinnya dengan di Indonesia, saya yakin ibu-ibu di sini juga pada happy sebenarnya ngasih makanan ke masjid gitu ya. Itu pun sama di sini juga dengan para ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini bisa refer ke teman-teman student yang sudah jadi ibu-ibu juga gitu ya, atau juga teman-teman permanent resident di sini yang suka juga untuk nyumbang ke teman-teman student. Nah, ini salah satu, ini tahun 2000, foto ini di tahun 2022 ya, kalau nggak salah, saya lupa. Dia 2022 kalau nggak salah, atau 2021, saya juga lupa ya. Tapi ini artnya ya, jadi kalau tadi ada yang nanya mungkin menunya apa gitu ya. Ini bisa dilihat di gambarnya, kita sangat sering banget menunya ayam gitu ya, ayam dan nasi. Karena ayam di Australia mungkin jauh lebih terjangkau harganya dibandingkan tahu dan tempe gitu. Sehingga kalau ngelihat tahu tempe di sini seperti kita di Indonesia mungkin melihat daging justru ya, karena jarang sekali kan tahu tempe itu makanan mewah sekali gitu di sini. Jadi kalau buka puasa ada lauk tahu dan tempe itu kayaknya wah ini makanan mahal banget gitu. Jadi ayam, daging itu sangat common di sini karena satu tadi harganya sangat terjangkau, mudah dibeli, mudah diakses dimanapun jual gitu ya. Tapi kalau tahu dan tempe kan yang jual hanya toko-toko Asia ya. Perlu effort juga untuk beli tahu dan tempe dan juga perlu dana yang lebih besar gitu. Jadi kalau ditanya apa yang common menunya, yaitu tadi ayam dan daging. Apa yang paling dinantikan sebenarnya adalah makanan Indonesia ya, tadi kayak tahu tempe itu sangat dinantikan gitu. Dan kita juga kadang-kadang suka kasih snack kayak gorengan gitu ya. Mungkin kalau gorengan bisa dibilang juga makanan yang mahal juga ya, gorengan di sini. Mungkin tepungnya terjangkau tapi sayurannya mahal. Jadi sayuran, tahu, tempe itu adalah makanan yang sangat mahal di sini. Dan alhamdulillah tapi di saat lebaran justru itu sangat melimpah gitu ya, karena tadi yang menyumbang ingin memberikan yang terbaik gitu ya buat teman-teman yang datang atau berbuka puasa. Jadi itu salah satu menunya gitu ya. Oke, jadi ini komunitas ibu-ibu muslimah. Nah, ini ketika kami salah satu dokumentasi di mana ketika kami membagikan ke teman-teman di kampus gitu ya. Jadi stationnya tuh bisa macam-macam. Kita kadang di gedung A, kadang di gedung B, tergantung teman-teman yang bisa nunggu di mana gitu ya. Terus atau kalau sudah mepet banget, kita ke salah satu kosan teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat foto di sebelah kanan bawah. Ini ada kosan teman-teman dekat kampus, terus ada kotak di sini ada bacaan Vivi dan Feby. Jadi dua ini nanti orang-orang naruh makanan yang mau nyumbang tinggal masukin ke kotak itu, terus nanti student datang ngambil makanan di kotak itu. Ini kalau udah nggak ada yang nungguin nih. Kalau ada yang nungguin, kita bisa nunggu di seperti di foto yang sebelah kiri dan tengah. Ini kalau ada yang bersedia menunggui gitu ya, siapa yang mau ngambil gitu. Tapi kalau nggak ada, kita tinggal taruh atau drop di kotak tersebut gitu. Nah, terus tadi ngomong-ngomong soal daging gitu ya, menunya juga tadi kan daging. Mungkin ada yang nanya di sini, katanya proses pemotongan hewannya seperti apa gitu ya. Ini sebenarnya bukan statement formal ya, jadi bisa dianggap ini statement informal yang validitasnya masih harus dibuktikan ya, keabsahannya harus dibuktikan, karena ini berita yang datang dari teman-teman yang memang bekerja di pemotongan berkaitan dengan pemotongan daging di Australia, terutama di Brisbane, daerah Brisbane gitu ya. Sebenarnya banyak sekali teman-teman kita yang teman-teman brother kita ya yang datang dari Timur Tengah gitu ya, atau dari negara lain yang mungkin memiliki usaha butcher atau pemotongan station gitu ya, dan mostly mereka sudah menggunakan pendekatan Islam. Jadi hampir sebagian besar karyawannya memang Islam gitu ya, terutama yang motong. Jadi memang hampir semua katanya, hampir semua butcher khususnya ayam gitu, itu memang sudah dipotong secara Islami. Tapi again, ini statement informal dari teman yang memang bekerja di sana gitu ya, tapi tetap keabsahannya harus dibuktikan gitu. Jadi memang hampir sebagian besar sudah dipotong secara Islam. Namun pengolahannya dalam arti prosesnya ya, misalnya habis dipotong secara Islam, tapi kita nggak tahu nih proses dari keluar dari butchernya, keluar dari tempat pemotongannya, kita nggak tahu nih prosesnya gitu kan, ketika dipesan misalnya oleh salah satu swalayan gitu ya, kita nggak tahu lagi nih apakah dia
terkontaminasi dengan daging-daging lainnya yang mungkin belum berterima, misalnya daging yang nggak halal gitu ya, kan kalau kecampur kan akhirnya kehalalannya jadi berkurang ya, atau bahkan hilang gitu, sehingga proses tadi itulah yang akhirnya membuat sebagian orang ragu gitu kan untuk membeli ayam di swalayan, karena mereka nggak tahu nih, walaupun mereka tahu pusat pemotongannya sudah halal gitu ya, tapi mereka nggak tahu proses sampai terkemas dan sampai di swalayannya itu apakah baik atau tidak gitu kan, sehingga itu yang akhirnya membuat ragu-ragu, dan ragu-ragu kan sebaiknya ditinggal gitu ya, walaupun ada tetap yang istilahnya bismillah gitu dan akhirnya tetap beli di swalayan, tapi memang amannya adalah kita membeli ke bacer. Jadi ada bacer muslimah yang bacer Islam gitu ya, muslim gitu ya, khusus muslim. Jadi memang semua daging di situ, baik itu sapi atau kambing gitu ya, atau domba, memang semuanya sudah halal, sudah terjamin halalnya karena prosesnya juga sudah diawasi ya, sampai mereka bisa nerima sertifikat halal. Sama kayak di Indonesia, sertifikat MUI-nya susah gitu didapat, di sini pun sertifikat halal mahal. Satu mahal ya, yang kedua tadi itu prosesnya proses kontrolnya sangat tinggi. Jadi kalau mau sangat aman sekali, kita langsung beli ke bacer atau tempat penjualan daging khusus Muslim atau Islam yang sudah menempelkan logo halal. Luar biasanya teman-teman, ini juga usaha dakwahnya teman-teman pengusaha Islam di sini ya. Mereka sudah bisa menembus swalayan-swalayan terkenal seperti Coles. Coles itu mungkin semacam Carrefour-nya kita gitu kali ya. Tempat-tempat Indo apa kalau di Indonesia itu adalah ya kayak semacam Indomaret, tapi ini versi besarnya. Dan pengusaha-pengusaha Muslim itu sudah berhasil menembus ke dalam dan membuat perjanjian sehingga mereka membuat satu section namanya section halal. Nah, jadi kalau kita datang ke swalayan akan ada satu kotak kecil gitu sih, kecil sih sebenarnya, nggak sebesar kalau dibandingkan dengan shelf daging lainnya gitu ya, yang banyak ragamnya gitu, tapi kita belum tahu itu halal atau tidak gitu kan, masih subat gitu ya, atau jelas-jelas mungkin sudah tidak halal gitu. Nah ini sectionnya beneran halal, jadi memang semua daging yang di situ sudah dipastikan bahwa itu datang dari perusahaan yang mengemas secara halal gitu, yang sudah menerima sertifikat halal dalam proses pengemasannya maupun masaknya gitu. Jadi alhamdulillah gampang sekali. Mungkin beda dengan teman-teman yang sharing ke saya ketika mereka 20 tahun lalu di sini gitu ya. 20 atau mungkin 15 tahun yang lalu mereka bilang sulit memang mencari daging yang halal, tapi alhamdulillah teman-teman imigran gitu ya, teman-teman pengusaha gitu ya, mereka berdakwahnya itu melalui makanan gitu ya, bagaimana caranya supaya teman-teman muslimah dan muslim di sini makannya itu terjaga, yaitu caranya dengan melalui tadi ya jalur retail ya kalau saya bilang gitu ya. Luar biasa itu dakwahnya para pengusaha muslim di Australia gitu, bagaimana mereka bisa menyediakan makanan halal yang bisa atau mudah diakses. Jadi itu kalau yang berkaitan dengan pemotongan hewan gitu ya teman-teman di sini. Oke, terus berikutnya ini komunitas penduduk Muslim Indonesia. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa komunitasnya macam-macam ya, ada komunitas student, ada komunitas permanent resident, masih orang Indonesia, tapi udah tinggal di sini karena semua kegiatannya di sini, termasuk kerja. Dan ada juga citizen, Australian citizen, sudah warga negara Australia, tapi masih kuat sekali hubungan dan kentalnya terhadap Indonesia. Nah, ini ISB biasanya sebulan gitu ya, atau beberapa minggu sebelum Ramadan, itu ngirim link nih ke anggotanya. Link kayak semacam Google Form bagi yang berminat rumahnya untuk didatangi oleh jamaah untuk sholat taraweh keliling gitu ya. Jadi ini tarawehnya bisa macam-macam. Taraweh di kampus bisa tadi ya. Kampus itu selalu ngadain, terutama kayak di Griffith kita ada tahun ini sih saya kurang tahu karena saya jarang ke kampus ya. Tapi beberapa tahun lalu waktu tahun 2019 full. Jadi ada taraweh dan itu satu juz 8 rakaat. Jadi kalau ada yang nanya 22 apa 8 rakaat tapi satu juz bacanya gitu.
Dan itu jadi abis dari kampus langsung ke musola kampus dan kita langsung taraweh di situ. Di sini di UQ juga ada, suami sering ke sana karena memang taraweh. Kalau saya kebetulan lebih memilih di rumah, walaupun kadang-kadang kalau lagi ngumpul-ngumpul kita di masjid. Tapi kalau suami kebetulan akhirnya di masjid kampus ini gitu ya, dan itu sama 8 rakaat tapi mungkin 1 juz juga gitu. Ini kayak biasa lah di sini saat teman-teman yang imamnya itu cross culture ya, nggak cuma Indonesia tapi juga teman-teman Islam dari negara lainnya. Nah, tapi kalau yang tarling atau taraweh keliling, ya itu ini komunitas penduduk Muslim Indonesia, ini Indonesia semua gitu ya. Dan biasanya memang kita memilih akhirnya 8 rakaat gitu ya, mempertimbangkan lokasi karena jauh-jauh rumahnya gitu kan. Biasanya kalau student mungkin di city gitu ya, ini biasanya agak-agak ke suburb, agak jauh sehingga akses bis terbatas. Jadi ada banyak yang variabel-variabel yang akhirnya kita harus ambil sehingga kita memutuskan kenapa misalnya hanya 8 rakaat seperti itu. Salah satunya adalah mobilitas gitu ya. Nah, ini sebenarnya taraweh aja tujuannya, tapi Masya Allah ya, orang-orang Indonesia itu kan suka sekali ya menjamu tamu gitu ya, sehingga akhirnya yang tadinya namanya tarling gitu ya, taraweh keliling, akhirnya juga jadi buka puasa gitu. Akhirnya di-serve juga nih sama makanan buka puasa gitu. Jadi akhirnya harusnya datangnya habis maghrib gitu ya, kita datang udah dari sebelum maghrib gitu. Jadi kita tetap akhirnya buka puasa juga, terus kita taraweh di situ. Taraweh, jadi kita keliling dari satu rumah ke rumah lain. Jadi itulah Ramadan dengan komunitas Indonesia nih, Mbak Yola dan teman-teman. Jadi tadi ada yang kampus, terus ada yang informal sifatnya, ibu-ibu muslimah, terus juga ada komunitas penduduk muslim Indonesia. Ini kata Mbak Syahinas, kompak banget ya muslim di sana, betul sekali kompak banget. Karena emang jadi berasa seperti saudara gitu ya di sini. Jarang yang muslim di sini, kebetulan. Mungkin kalau di majority ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan mayoritas orang-orang Australia, orang Muslim itu memang jatuhnya minoritas gitu ya di sini. Kita ketemu orang Muslim tuh udah berasa kayak, aduh saudara kita gitu, kerasa brother and sisterhood-nya gitu, brotherhood and sisterhood-nya. Apalagi Muslim, terus ada faktor Indonesia gitu kan. Jadi kayak ngerasa bener-bener udah serumah gitu ya. Jadi teman-teman satu city atau satu suburb, kita nyebut satu kelurahan gitu ya, itu udah kayak satu keluarga gitu. Jadi kita kenal sekali gitu di sini. Mungkin kalau ada teman-teman saya di sini yang tahu kehidupan saya di Indonesia, mungkin mereka mikir ya ampun dulu mana mau ini si Vivi gitu ya, ngurusin Ramadan di RT atau di RW gitu ya, karena mungkin sibuk kerja atau apa gitu. Kok ternyata di Brisbane malah jadi kayak ibu RT sama ibu RW gitu kan. Saya bilang ya sebenarnya mungkin melihat ini ya, saya lebih melihat kayak di Indonesia sudah ada yang berperan itu gitu kan. Jadi mungkin saya berperan yang lain, tapi ketika di sini jarang sekali yang memainkan peran itu, sehingga sepertinya butuh ada orang yang berperan seperti yang teman-teman saya di Indonesia sudah lakukan gitu. Dan saya menikmatinya sih, maksudnya sangat-sangat menyenangkan sekali momen-momen Ramadan gitu. Bagi saya seperti liburan, walaupun sebenarnya nggak pernah libur ya Ramadan. Ini ada yang nanya lagi, ada agenda pulang kampung ke Indonesia barengan. Oh, kalau barengan kayaknya susah ya. Karena kan setiap orang itu, kita kan di sini kerja gitu ya. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar ada yang cerita gitu ya, pada saat kita Idul Fitri gitu ya, kita sholat Id, ya udah kita sholat Id, tapi habis itu mereka langsung ke kantor gitu. Jadi sholat Id jam 7, selesai 7:30, yang lain masih salam-salaman atau apa, ya mereka harus pergi ke kantor seperti biasa, karena orang sini yang nggak tahu kalau kita lagi Lebaran, orang-orang sini juga nggak tahu kalau kita lagi Ramadan, orang-orang sini juga nggak tahu kalau kita lagi puasa gitu kan. Terbatas sekali pengetahuan kebanyakan orang di sini tentang Muslim sebenarnya ya. Jadi ketika kita diajak makan misalnya di kantor gitu kan, di kampus gitu kan, terus kita bilang, oh sorry lagi puasa nih gitu kan, lagi Ramadan gitu. Ya mereka akan curious sih, oh apaan tuh gitu, Ramadan apa, terus kita cerita seperti apa gitu, Ramadan ini. Jadi membuka sekali cakrawala ketika tinggal di sini, karena mungkin kalau di Indonesia Islam itu kan majority ya, mayoritas, sehingga cara pikir kita, masa sih nggak tahu Ramadan gitu kan, masa sih, maksudnya teman-teman kita yang non-Muslim pun gitu ya, yang Kristen, yang Konghucu pun mereka tahu ya tentang Ramadan, sehingga
mudah gitu ya. Tapi kalau di sini kita harus menjelaskan seperti apa. Mungkin lebih, menurut saya tantangannya lebih besar di anak-anak mungkin ya, ketika mereka ke sekolah dan mereka harus puasa dan harus ngejelasin ke teman-teman mereka gitu bahwa mereka tidak makan. Tapi itu mungkin itulah dakwah gitu ya, salah satu dakwah di sana. Di sini maksud saya. Oke, ini ada lagi nanya nih, siapa nih? Mbak Sakinah, katanya kalau di sana ada mall atau jalan-jalan yang dipenuhi dengan ornamen Ramadan seperti di Indonesia. Tidak ada, tidak ada ornamen Ramadan di sini. Jadi kita sendiri yang bikin sendiri gitu ya. Mall tadi yang seperti saya bilang bahwa orang sini bahkan nggak ngeh kalau kita lagi Ramadan gitu ya. Anak-anak libur sekolah nggak selama Ramadan. Kebetulan sekarang lagi libur kayaknya deh mereka. Jadi kalau lagi kebetulan libur ya alhamdulillah ya, tapi liburnya itu karena libur sekolah gitu ya. Tapi kalau enggak ya mereka tetap harus masuk sekolah seperti biasa gitu. Ngomongin soal mall, Mbak Yola dan teman-teman, di Australia itu beda banget sama Indonesia gitu ya. Sabtu Minggu itu mereka justru tutup lebih awal mallnya. Jadi jam 4, jam 5 itu udah sepi sekali mall di Australia gitu kan. Beda sekali kan sama Indonesia, justru Indonesia weekend tuh mall malah rame gitu ya. Jadi sangat kecil kemungkinan buat kita buka puasa di luar weekend gitu ya, di mall gitu kan. Satu, karena tadi mallnya sepi kalau udah weekend. Yang kedua, restoran yang halal mungkin nggak sebanyak ketika di Indonesia ya gitu. Jadi memang terbatas sekali. Dan yang ketiga, mahal sekali gitu. Mungkin kalau kita makan di restoran bisa untuk sekeluarga, tapi kalau kita gunakan uangnya untuk kita buat berbagi itu bisa banyak banget gitu, lebih banyak lagi gitu yang bisa di-involve. Jadi memang ada banyak pertimbangan bedanya kenapa kita nggak buka di luar gitu, seperti di Indonesia gitu, banyak sekali bisa buka di luar gitu. Dan mall di sini justru ramenya itu hari Kamis dan Jumat. Jadi Kamis malam dan Jumat malam mall itu buka lebih panjang, bisa sampai jam 9 malam. Beda sekali ya Bu, Mbak Yola dan teman-teman, justru di sini budaya malam minggunya itu justru malam Jumat atau malam Sabtu. Jadi dua itu. Jadi dulu saya masih ingat sama teman-teman diajak nge-mall Kamis malam gitu ya. Terus saya lagi duduk gitu, saya mikir, ya ampun kalau di Indonesia Kamis malam yasinan gitu ya. Kalau di sini Kamis malam kita nge-mall gitu kan, Masya Allah. Jadi emang jauh sekali, berbeda sekali budaya di sini, ya budaya lokal sini dengan budaya Islami gitu. Jadi luar biasa teman-teman yang tinggal, yang istilahnya membesarkan anak di sini ya, kalau menurut saya pribadi, karena luar biasa gitu disiplinnya. Mereka harus bisa bilang tidak gitu ya ke lingkungan gitu ya. Mereka bisa menahan diri gitu. Jadi memang tantangannya berbeda-beda gitu ya. Mungkin education-nya bagus, tapi education Islamnya juga tantangannya besar gitu. Jadi harus ekstra gitu di sini. Oke, itu intermezzo aja. Jadi itu tadi yang terkait dengan Ramadan dengan komunitas Indonesia. Tadi ada pertanyaan malam takbiran katanya. Seperti apa Mbak malam takbiran di sini? To be honest, malam takbiran mungkin cuma ngundang teman-teman terdekat aja, terus kita ngumpul bareng, nggak seperti di Indonesia yang sangat selebrasi gitu ya. Karena tadi itu orang sini juga nggak ngeh kalau kita Lebaran gitu ya, kalau kita Idul Fitri mereka nggak ngeh, kita tetap masuk kantor dan segala macam. Seperti biasa saja gitu. Jadi kita nggak takbiran. Mungkin selebrasinya itu adalah halal bihalal. Nanti saya akan cerita gimana kita melakukan halal bihalal di sini. Itu mungkin yang kita bisa sebut sebagai selebrasinya. Dan tadi juga ada yang ngomongin tentang itikaf gitu ya. Di sini kita iktikaf, masjid-masjid ada. Jadi ada masjid-masjid yang mungkin sifatnya lebih berkomunitas ya. Jadi ini masjid komunitas Bosnia gitu. Ini masjid komunitas Malaysia. Ini masjid komunitas Indonesia gitu. Jadi memang per negara ya, sifatnya tuh lebih per budaya ya, lebih sifatnya seperti itu. Jadi dikenalnya siapa imamnya gitu. Imamnya orang apa,
budayanya apa gitu. Jadi lebih ke situ. Dan masjid-masjid di sini mengadakan itikaf, termasuk salah satu komunitas Indonesia. Mungkin belum jadi masjid ya, kita masih sebutnya center, tapi insya Allah mudah-mudahan berkembangnya center tersebut bisa disebut masjid. Karena tadi itu persyaratan untuk menjadi masjid harus ada imam, ada administratif segala macam, nggak mudah gitu ya. Jadi kami terbagi nih tergantung lokasi tempat sih, tinggal di mana, masjidnya dekat mana gitu ya. Jadi mereka buka juga malam program iktikaf, dan itu kalau tarawih biasa 1 juz gitu ya, itu kalau lagi iktikaf bisa 3 juz gitu ya, satu malam gitu. Jadi mereka punya target hatam juga 10 hari terakhir 1 Quran gitu. Jadi ada juga program yang sahur bareng gitu ya. Jadi nanti ada yang ngasih sahur juga gitu, terus iktikaf. Jadi sama seperti di Indonesia sih untuk yang iktikaf gitu. Oke, terus ada yang tanya, pernah merasakan kesulitan nggak Mbak gitu ya saat menjalani puasa katanya. Alhamdulillah, ini puasa tahun kelima saya. Tahun 2019 itu masih lagi musim dingin kebetulan, jadi cuma 10 jam puasa. Dan seperti yang tadi saya katakan ke teman-teman semua di sini, bahwa cuacanya Brisbane itu mirip banget sama Surabaya gitu ya, sama Jakarta gitu ya, bahkan kadang-kadang bisa lebih panas. Jadi musim dinginnya itu menyenangkan menurut saya. Musimnya dingin cuacanya, tapi ada matahari gitu ya. Tetap kita bisa berjemur. Jadi menurut saya secara cuaca kita orang Indonesia di sini akan sangat mudah beradaptasi. Menjalani puasa sekitar bulan April sampai bulan Agustus mungkin baik-baik aja gitu ya, atau sampai September. Oke, sampai Oktober mungkin masih oke. Tapi kalau udah November, Desember, Januari, Februari mungkin nanti akan sangat sulit sih menurut saya. Teman-teman kemarin bilang, waduh dikit lagi kita bulan Maret sama Februari nih, 2 tahun lagi kalau misalnya insya Allah ada Ramadan gitu ya. Kayak pulang ke Indonesia aja deh gitu kan, karena musim panas di sini luar biasa teman-teman. Kami pernah di sini sampai 39 derajat. Bahkan saya dulu pernah punya power bank, itu hampir meledak. Padahal naruhnya di kamar gitu ya, jadi panas sekali. Menurut saya jauh lebih panas dari Jakarta lah kalau lagi musim panas di sini. Jadi saya kalau ngelihat teman-teman Indonesia, saya suka tanya gitu yang udah lama di sini, terus kalau lagi musim panas gimana puasanya gitu. Dan orang-orang yang kebetulan saya tanya, kebetulan cuma dikit, tapi mereka semua bilangnya mereka balik ke Indonesia. Itu mereka ya. Jadi kalau kebetulan Ramadannya lagi musim panas gitu. Ya tapi mau nggak mau, kalau emang kita nggak bisa pulang ya tetap harus puasa gitu kan. Terus kalau adaptasi dengan sosialisasi terhadap warga lokal gitu ya. Kalau warga lokalnya Muslim gitu ya atau Indonesian mudah banget gitu ya. Tapi kalau sosialisasi dengan warga lokal yang dalam arti internasional gitu ya, mungkin agak sedikit lebih menantang gitu kan. Karena tadi itu hampir sebagian besar penduduk Australia itu sebenarnya tidak beragama gitu ya. Maksudnya mungkin bisa diwakili dalam arti mereka lebih menerima inklusivitas, mungkin inklusivitas mereka sebagai agama gitu ya, kalau saya sendiri pribadi gitu ya, pendapat pribadi saya gitu. Jadi mereka tidak menganut agama gitu ya, walaupun mungkin mereka memiliki kepercayaan yang berbeda gitu ya, tapi sehingga tadi atribut-atribut agama gitu ya, mungkin bisa dianggap oleh sebagian dari mereka perlu penjelasan lah, agak membingungkan gitu ya bagi mereka, sehingga kita harus menjelaskan dengan baik-baik seperti apa praktis Islam di sini. Misalnya saya pakai jilbab, kenapa saya pakai jilbab gitu ya, kenapa saya berpuasa, kenapa saya tidak makan sembarangan, dalam arti kenapa kamu tidak makan yang kami sediakan gitu ya. Kalau misalnya saya lagi ada acara di kampus terus ada makanan di mana saya tidak yakin gitu ya ini halal atau tidak gitu kan, sehingga saya harus meninggalkan itu gitu kan, sehingga saya harus makan yang lain aja gitu, atau buah atau apa. Bahkan buah pun kita nggak tahu pisaunya baik atau tidak gitu ya. Jadi memang kalau mau dipikir secara ketat memang agak sulit gitu ya, sehingga akhirnya kita bismillah lah gitu ya, bismillah terhadap sesuatu makanan yang saya rasa bahannya sudah baik gitu ya, seperti buah, oke lah saya makan gitu. Tapi kalau misalnya daging, mereka kan bertanya-tanya kenapa nggak makan ini, terus kita sebutin karena halal, saya makan halal, dan kita harus jelaskan lagi halal itu apa gitu. Tapi orang Australia itu sangat inklusif ya,
saya sangat suka dan sangat menghargai inklusivitas mereka. Jadi ketika misalnya saya harus menghadiri suatu acara, mereka akan kirim email dan mereka akan tanya ke saya gitu, makanan requirements-nya apa gitu kan, misalnya gluten free gitu kan, atau ada alergi apa, saya akan tulis bahwa saya makan halal gitu kan, dan saya akan jelaskan gitu halal itu apa. Atau jika saya tidak ingin buat mereka repot, saya bilang saya non-alcohol based vegetarian. Saya bilangnya gitu. Pokoknya saya vegetarian aja deh, tapi yang non-alcohol base ya. Karena biasanya ada yang pakai rum juga, ada yang mungkin pakai alkohol juga atau wine gitu kan, bolunya atau apa. Jadi saya harus bilang non-alcohol base. Jadi saya harus ngejelasin, tapi saya juga nggak mau ngerepotin gitu. Di saat yang bersama saya ingin menjelaskan halal itu apa, tapi saya juga tidak mau merepotkan mereka gitu. Sehingga ya udah, akhirnya saya bilang saya vegetarian. Saya ujung-ujungnya sih dikasih salad gitu ya. Jadi selalu makan siangnya tuh ya udah akhirnya dedaunan gitu ya. Kalau saya bilangnya oke, kita makan dedaunan gitu ya. Jadinya tapi nggak apa-apa, alhamdulillah itu bagi mereka that's the best thing that they can do for us gitu ya. Jadi inklusif sekali teman-teman di sini. Jadi kalau ditanya sosialisasi terhadap warga lokal seperti apa, lebih formal sifatnya tadi itu ya, karena mereka sangat menghargai inklusivitas. Mereka berusaha menghargai kita sehingga kita pun berusaha juga untuk menghargai mereka gitu. Mereka bingung, mereka apa juga kita juga terima gitu, bahwa oh ya pasti mereka bingung ya gitu. Gimana ya cara jelasinnya supaya mereka nggak bingungan banget gitu ya. Jadi kita pelan-pelan ngejelasinnya seperti itu, dan mungkin nggak strict banget gitu ya ngejelasin kayak oh enggak, saya nggak minum alkohol, saya nggak ini, nggak. Mungkin sih kita jelasinnya dengan dari faktor kesehatan misalnya, oh ya saya tidak ini, oh kamu ini ya jaga kesehatan atau apa gitu, kita bisa bilang iya dulu, iya gitu, terus nanti baru kita bilang kebetulan ajaran agama saya juga tidak membolehkan. Jadi mungkin kita lebih ke yang iya dulu gitu ya, supaya mereka nggak bingung, tapi habis itu baru kita masuk dan jelaskan. Jadi dari makan aja teman-teman, dari kata halal aja itu udah bisa dakwah gitu ya di kampus gitu kan, karena kita ngejelasin seperti apa gitu. Besoknya yang tadinya nanya makanan, besoknya nanya lagi, oh katanya kamu sholat ya, aku ngeliat kamu misalnya sholat di sana. Akhirnya kita dakwah lagi gitu ya. Jadi memang dakwahnya itu dari yang hal-hal simple gitu ya, sehari-hari yang mungkin di Indonesia kita nggak mikir gitu. Teman-teman pernah kepikiran nggak sih makan di pinggir jalan terus nanya sama abangnya, bang halal nggak? Siapa tahu gitu ya, dia pakai zat apa yang kita nggak tahu ya, mungkin pakai arak atau apa, tapi kita percaya aja ya, duduk makan gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang bukan jadi budaya Indonesia gitu ya, ketika kita makan di pinggir jalan terus kita nanya, bang ini halal nggak gitu, bu ini halal nggak. Tapi di sini semenjak saya tinggal di Australia itu jadi membuat saya jadi ngeh gitu, bahwa oh iya ya kita harus ngeh juga ya, walaupun sesama orang Indonesia, tapi kan kita juga budaya beragam ya. Kayaknya kita juga ya nggak tahu ya, mungkin nanyanya dengan cara yang bisa berterima gitu ya. Kita cari cara gimana caranya supaya berterima gitu ya. Mungkin tanya konsumen lainnya gitu kan, kita tanya orang-orang sekitar yang pernah makan di situ gitu ya. Tapi tetap itu mengajarkan saya ya selama tinggal di Australia, bahwa oh di Indonesia pun kita juga harus ngeh loh sama makanan, apakah ini halal atau tidak gitu ya. Itu salah satu yang saya bawa gitu ya dari Australia, mungkin nanti di Indonesia gitu nantinya. Ini ada pertanyaan lagi, di Australia hal apa yang ikonik bagi umat Islam? Masjid atau bangunan bersejarah atau semacamnya gitu. Gini, mungkin teman-teman kalau ada kesempatan ke Melbourne gitu ya, tapi bukan di Brisbane. Kalau di Brisbane saya belum menemukan, walaupun ada satu suburb yang memang majoritinya orang Islam, itu ada. Jadi mereka tuh komunitasnya ngumpul-ngumpul karena tadi itu ya, karena pengen betah gitu ya. Apa yang membuat umat Islam betah ya itu tadi, akhirnya jadi commune, ngumpul bareng gitu. Jadi mereka di perumahan, semua majority perumahannya itu adalah orang Islam karena memang dibuat orang-orang Islam. Jadi memang kita akhirnya teman-teman Islam di sini tadi itu masuknya lewat pengusaha gitu ya. Gimana caranya masukin daging ke swalayan yang mudah diakses gitu kan, daging-daging halal gitu kan. Terus mereka buat perumahan di mana majority perumahannya adalah orang-orang Islam gitu. Jadi mereka lebih caranya tuh lebih administratif kalau menurut saya ya, gimana cara buat orang-orang Islam itu betah di Australia gitu. Nah kalau ditanya iconic building gitu di Brisbane saya belum menemukan gitu ya. Tapi
Mungkin beberapa masjid bisa jadi ikonik, kalau kita bisa bilang itu iconic buildings. Cuman kalau teman-teman punya kesempatan ke Melbourne, di Melbourne itu ada museum Islam. Jadi namanya Islamic Museum of Australia, kalau nggak salah ya. Jadi itu khusus ngasih tahu ke Australia sejarah Islam masuk ke Australia. Jadi kalau pertama kali masuk ke dalam museum itu, kita akan dengerin sekitar ada berapa video gitu ya, di mana si pendiri museum itu nyeritain dia trace back Islam itu masuk ke Australia seperti apa. Ternyata luar biasa teman-teman, di Indonesia itu masuk ke dalam sejarah Islam di Australia, yaitu melalui suku, saya nggak tahu, saya takut salah nyebutnya, tapi Makasan people mereka nyebutnya. Mungkin itu bisa dibilang salah satu suku di Makassar kali ya. Saya nggak bisa bilang bahwa itu orang Makassar gitu ya, tapi itu sangat erat hubungannya dengan orang-orang Makassar bilangnya. Dia seperti itu bilangnya. Jadi memang Islam itu salah satunya adalah tadi suku Makassar itu datang ke Australia juga menyebarkan Islam. Kemudian orang Afghanistan gitu ya, terutama di daerah atas Australia yang sangat panas itu, yang ada gurunnya itu, di situ juga ada komunitas-komunitas Islam di situ. Jadi saya amazed banget saat masuk museum itu, karena ternyata Indonesia erat sekali hubungannya dengan Australia, terutama Australia Islam. Dan saya tahu hubungan Australia dengan Makassar itu sangat kuat gitu kan. Tapi saya bingung waktu itu, kenapa ya kuat banget gitu ya? Ada apa ya gitu? Ternyata memang sudah dari dulu sejarahnya teman-teman kita di Makassar itu, atau Makassan people, kalau saya salah menyebut orang Makassar dan Makassan people, jadi mereka memang sudah sering ke Australia dulu, dan salah satu penyebaran Islamnya adalah dari Makassan people itu. Jadi memang kuat sekali hubungan Islam Indonesia dan Australia. Dan kalau punya kesempatan, saya sangat menyarankan teman-teman datang ke museum tersebut sehingga bisa belajar sejarah Islam benar-benar full, gimana dia trace back from dulu banget gitu ya di Australia gitu kan, sampai Islam berkembang sekarang gitu. Dan museumnya museum baru, dan itu dipelihara ya, maksudnya didanai oleh pemerintah Australia juga gitu. Terus kalau ditanya Islam Melbourne, Islam Sydney, Islam Brisbane, saya kebetulan pernah mampir juga ke Sydney dan ke Melbourne. Saya ngelihat Islamnya, orang Islamnya lebih banyak kayaknya di sana gitu ya. Lebih mudah lah mendapat ketemu orang Islam di sana, lebih mudah ketemu tempat ibadah gitu ya di Melbourne maupun di Sydney dibandingkan di Brisbane gitu kalau saya ngelihat. Jadi Brisbane itu Islam masih berkembang kalau menurut saya, tapi kalau di Melbourne dan di Sydney mungkin jauh lebih berkembang. Karena tadi itu ya, banyak sekali para imigran yang memang tinggal di Melbourne dan juga tinggal di Sydney. Mereka lebih lebih majemuk sifatnya seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang buat betah, yaitu berkumpul dengan orang-orang soleh, maksudnya berkumpul dengan orang Muslim gitu ya, sehingga masih berasa gitu ya muslimnya gitu ya, masih berasa semua lingkungan Muslimnya. Karena penting sekali ya lingkungan yang tepat itu kan. Jadi saya tidak heran bahwa di sini ada komunitas India, ada komunitas China, ada komunitas Islam. Jadi memang di Australia itu multicultural country ya, mereka nyebutnya multicultural country kan. Jadi country yang consists of many cultures, dan mereka sebut Islam itu sebagai culture. Mereka sebut Indonesian culture, mereka juga sebut Islam sebagai culture. Maaf. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan masuk dengan Ramadan dengan komunitas lokal. Nah, teman-teman, jadi nggak cuman ISB ya, terutama nggak cuman merayakan Ramadan atau melaksanakan Ramadan bersama teman-teman dengan komunitas Indonesia. Tapi kita juga warga ISB ini juga merayakan Ramadan gitu ya, dengan bergaul gitu ya, atau berhubungan juga dengan teman-teman komunitas lokal gitu ya. Ini salah satunya adalah komunitas Muslim kampus gitu ya. Jadi kita waktu itu, ini teman-teman kampus, teman-teman PPWI kebetulan, teman-teman PPI bekerja sama dengan ISB, kita nyumbang makanan nih ke teman-teman
homeless gitu ya. Jadi ada brother yang mengkoordinasi gitu kan. Kita kasih makanannya ke beliau dan beliau yang akan menyebarkan makanan tersebut ke local homeless. Homelessnya nggak harus Muslim, mereka orang lokal biasa gitu ya, non Muslim gitu kan. Dan brother kita ini memfasilitasi hal tersebut. Jadi kita juga memberikan sebagian sumbangan atau donasi makanan yang biasa diberikan kepada student gitu dan juga kepada orang-orang yang menghadiri acara ISB, dan kalau ada kelebihan kita berikan itu gitu ya juga ke komunitas-komunitas lain gitu. Terus kami juga ada komunitas masjid ya, masjid lokal. Sorry. Nah, ini adalah salah satu picture terkait dengan acara yang diselenggarakan oleh ISB dan Indonesian Muslim Center of Queensland. Jadi ini senternya Indonesia, tapi tingkatnya lebih besar ya, tingkatnya lebih luas karena jatuhnya Queensland gitu ya. Kalau Brisbane kan satu kota, Queensland itu lebih besar gitu. Nah ini kita kerjasama juga, ini tahun kemarin ini, tahun 2022 gitu ya. Jadi sama seperti di kampus-kampus, tapi ini yang ini ada imamnya juga gitu ya. Jadi memang lebih ke lokal sih. Jadi yang datang lebih majemuk sifatnya, orang-orang yang datang. Tadi itu orang-orang Indonesian atau warga negara Australia yang tadi itu masih memiliki keluarga orang Indonesia atau masih berbahasa Indonesia atau masih kuat gitu ya Indonesian culture-nya. Ada juga masjid-masjid lain gitu ya, tapi saya tidak pernah mengambil gambar kalau di masjid lain gitu ya, jadi saya tidak taruh di sini. Masjid lain juga mengadakan buka puasa bersama dan biasanya itu for everyone, jadi siapapun bisa datang, nggak harus jamaah masjid tersebut gitu. Jadi siapapun yang lewat silakan datang dan buka puasa di sana. Jadi masjid lokal pun juga mengadakan acara besar seperti ini dengan tradisi makanan dari budaya pengurus masjid tersebut gitu ya. Jadi kayak kemarin ada Western Mosque, mereka makanannya lebih ke India gitu ya, kayak atau Timur Tengah kayak nasi kebuli, terus dagingnya besar-besar gitu ya. Pokoknya jadi sifatnya lebih ke cultural yang mengurus masjid tersebut menu makanannya. Kemudian berikutnya itu ada pemerintah setempat. Nah, ini yang berbeda menurut saya, bukan berbeda ya, dalam arti saya belum pernah menemukan ini dan saya belum pernah menemukan teman-teman sharing ini sebelumnya dari negara lain. Jadi tadi seperti yang saya bilang, bahwa Australia itu kan sangat inklusif gitu ya, mereka sangat menghargai budaya gitu ya. Salah satunya adalah mereka menganggap Islam itu adalah budaya. Jadi ini disebut budaya Muslim oleh pemerintah Australia. Nah, mereka setiap tahun, saya lupa sejak tahun berapa, tapi mereka mengundang para petinggi bukan para petinggi sih ya, perwakilan dari ormas-ormas masyarakat Islam dari berbagai negara, berbagai culture untuk datang dan buka puasa bareng gitu. Ini Queensland Police Service kalau nggak salah. Jadi polisi nih yang ngadain acara ini. Ini mereka satu round table itu dari berbagai komunitas dan polisinya gitu, dan pejabat-pejabat polisinya duduk bareng. Terus mereka buka puasa bareng. Terus ada ngajinya, ada azannya gitu ya, ada penampilannya, ada ceramahnya gitu ya. Jadi benar-benar pemerintah di sini tuh menghargai sekali bahwa mereka ini Ramadan gitu, ini ada Ramadan gitu kan, yuk kita adakan kita serve para ormas Islam gitu untuk maksudnya mereka menunjukin bahwa kami kamu puasa gitu kan, kami bahwa orang Islam sedang Ramadan, dan ini salah satu cara kami menunjukkan pedulian kami gitu kan, cara menunjukkan inklusivitas kami. Ini yang diundang sebenarnya ada namanya Mbak Fenty ya. Jadi Mbak Fenty itu juga dulunya adalah ISB gitu ya. Maksudnya beliau juga ISB gitu. Jadi memang dikenal juga sebagai Indonesian Muslim activist di Australia. Nah, beliau kebetulan mengajak saya tahun lalu. Jadi beliau mungkin mendapat 2 undangan dan beliau memberikan kepada saya. Jadi ini foto saya sendiri datang ke sana dan saya ngerasain bahwa wow, beda banget gitu ya. Maksudnya
saya juga nggak nyangka gitu, ternyata pemerintah di sini sangat peduli juga gitu dengan umat Islam gitu kan. Mereka beneran dengerin recitation Quran gitu ya, mereka dengerin azan juga, terus mereka juga tanya tentang jilbab atau apa ketika lagi round table gitu ya. Jadi terus kita diskusi segala macam. Jadi ini ajang di mana pada saat itu saya ketemu dengan banyak komunitas Islam lainnya dari negara lainnya gitu ya. Di saat yang bersamaan saya juga bisa melihat reaksi atau saya bisa melihat bagaimana pemerintah setempat gitu ya memperlakukan kita di sana gitu ya, bahwa itu tadi saya berasa sekali inklusivitasnya gitu, bahwa pemerintah di sana ngeh gitu dengan hal-hal seperti ini gitu. Oke, jadi ini tentang tadi ya pemerintah setempat. Mungkin tadi ada yang nanya juga ya, adaptasi dengan lokal. Mungkin ini salah satunya ya, lokal dalam arti pemerintah lokal di sini gitu ya, bagaimana mengayomi gitu ya penduduknya yang atau penduduknya beragama Islam gitu ya di sini. Oke, itu tadi terkait dengan bagaimana Ramadan dengan komunitas Indonesia dan juga bagaimana Ramadan dengan komunitas lokal. Oh iya, pemerintah di sini juga mengucapkan selamat Ramadan gitu ya. Kadang biasanya juga sebelum Ramadan kita tuh kayak nentuin juga sih, kayak di Indonesia mau kayak kemarin puasanya Kamis atau Jumat gitu ya. Di sini pun juga menjadi isu gitu karena tadi itu kan agama culture Islamnya juga sangat majemuk gitu kan, datang dari ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang apa gitu ya. Jadi memang sangat majemuk. Sehingga ketika kita menentukan kita mau puasa kapan, itu ada yang disebut dengan kayak Australian perkumpulan imam gitu ya, perkumpulan Islam Australian para imam lah gitu. Nanti akan ada selebarannya gitu, dan biasanya ISB juga selalu menjadi yang pertama mendapat gitu ya, sehingga kita bisa menyebarkan ke member kita di situ. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah ada keputusannya Jumat gitu ya, yang pusat gitu kan. Tapi ternyata imam lokal jadi bikin lagi nih grup, jadi regional. Jadi lebih ke regional imam yang di Brisbane khususnya mengeluarkan fatwa bahwa kita puasanya Kamis gitu ya. Jadi akhirnya kami semua kemarin puasanya Kamis yang tinggal di sekitar sini, karena kami ngikutin imam-imam kami di sekitar kami bilangnya Kamis, walaupun pusatnya di Australia bilangnya Jumat saat itu. Jadi sama juga dengan di Indonesia, isu-isu seperti itu juga menunggu fatwa gitu ya, menunggu fatwa para imam. Dan organisasi tersebut diakui secara resmi oleh pemerintah Australia. Nah, sekarang saya mau beralih ke Ramadan tahun ini. ISB ngapain aja sih Ramadan tahun ini gitu kan. Jadi kita ada tadi seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu, kita juga ada yang namanya taraweh keliling. Jadi dari rumah ke rumah gitu ya. Seperti biasa ada pengajian juga, ada taraweh juga gitu ya, semuanya ada di situ. Kemudian ada Sunlight for Kids atau pesantren kilat untuk anak-anak. Nah ini baru sih, tahun 2019 saya nggak ngeliat ini. Selama COVID juga nggak ada ya tentunya ya, karena harus di rumah waktu itu full 30 hari puasa taraweh di rumah gitu ya. Nah sekarang ada Sunlight for Kids, ini menurut saya salah satu kreativitas banget nih dari pengurus TPA ISB tahun ini. Jadi selama seharian gitu ya mereka belajar, kita nyewa musola di kampus gitu ya, kita booking musola di kampus di QUT waktu kemarin. Terus anak-anak dari pagi sudah di sana, jadi mereka belajar 5 pilar gitu ya, atau rukun Islam, mereka belajar di sana seperti apa gitu ya, sampai sore gitu ya, sampai akhirnya buka puasa di acara kampusnya gitu. Jadi seharian nih anak-anak ini semua kayak pesantren gitu ya di dalam ruangan tersebut gitu, belajar tentang Islam. Kemudian kita juga ada buka bersama tadi yang tur kampus ya. Ini yang kemarin dokumentasinya sebelah kanan ini yang ada di QUT. Sangat ramai, besar sekali gitu ya. Dan Sabtu ini ada di Griffith dan minggu depannya ada di University of Queensland. Jadi memang tetap kita ada touring dan juga taraweh keliling, dan yang baru menurut saya ini adalah Sunlight for Kids di sini. Mudah-mudahan nanti ada Sunlight for Teenagers kali ya, tapi ini so far masih Sunlight for Kids. Terus
habis puasa nih gitu ya, kan kita biasa lebaran gitu ya kalau di Indonesia. Tadi ada malam takbiran gitu, merayakan vibe-nya tuh dapat banget ya, orang pulang kampung gitu ya. Kalau di sini ya biasa-biasa aja gitu kan. Besok lebaran ya kita masih ke kampus gitu kan. Besok lebaran ya kita masih rapat gitu, masih biasa aja. Benar-benar dianggap biasa gitu ya. Jadi akhirnya acara selebrasinya adalah pada saat halal bihalal. Karena halal bihalal itu kita bisa menentukan waktunya gitu kan. Insya Allah weekend gitu kan. Dan tempatnya di mana gitu, sehingga semua orang bisa datang ke sana gitu ya. ISB ini terakhir mengadakan halal bihalal, setiap tahun masih ngadain sih, walaupun tahun 2022 ngadain, 2021 mengadakan, bahkan pas COVID transisi pun kami mengadakan juga gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu masih, tapi dengan requirements tadi ya, alhamdulillah diizinkan. Nih salah satunya di sebelah kiri ini adalah salah satu hal apa sih yang bisa kita temukan saat halal bihalal gitu ya. Jadi ada bazar, terus juga ada kids corner gitu ya. Jadi orang tuanya dengerin ceramah di dalam, misalnya anak-anaknya ditemenin sama kakak-kakak ISB-nya untuk ngelukis misalnya atau melakukan permainan apa gitu ya. Jadi ada kids corner juga. Terus juga bisa belanja gitu ya, sambil jalan nanti belanja makanan Indonesia misalnya gitu, atau jajanan Indonesia. Jadi halal bihalal itu benar-benar kayak lebarannya kita, tapi lebaran yang tertunda gitu ya, lebaran yang dischedule-kan gitu. Tidak pada Idul Fitri, tapi pada hari lainnya gitu. Jadi ditahan. Idul Fitrinya kita sholat tetap, maaf-maafan, tapi tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Sehingga halal bihalal itu adalah momen di mana teman-teman semuanya merayakan Lebaran yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ada di situ di halal bihalal tersebut. Di halal bihalal itu juga suka ada penampilan angklung misalnya atau musik, ada yang perform nyanyi gitu ya. Tapi tetap juga ada ceramahnya juga gitu ya. Terus ada salam-salaman, terus makan tentunya, makan gratis gitu ya. Selalu makanan itu menjadi penyatu ya bagi teman-teman Indonesia nih, Indonesian Islamic Society of Brisbane, salah satunya adalah makanan. Dan yang datang itu benar-benar dari semua sukunya Indonesia lah gitu ya, mau suku Padang, Aceh, semua datang gitu ya pada saat halal bihalal itu. Mungkin yang biasanya ketemunya, mungkin ketemu ada yang setahun sekali cuma di halal bihalal gitu, sama kayak kita cuma ketemu pada saat Lebaran ketika pulang kampung. Sama halnya seperti itu juga gitu di sini gitu. Di sini ada pertanyaan dari Mbak Nurul, adakah penyajian makanan khusus di Lebaran, Mbak, atau pada saat halal bihalal? Tadi itu, pada saat seperti yang saya sudah katakan, bahwa pada saat Lebaran kita tergantung ya jatuhnya hari apa gitu ya. Mungkin kalau kayak besok nih jatuhnya weekend, alhamdulillah biasanya masjid senternya Indonesia gitu ya, itu buka, mereka membuat makanan luar biasa gitu. Jadi kayak semacam open house lah ya. Jadi tetap ada makanannya apa aja sama aja kayak di Indonesia, ada ketupat sayur gitu ya, ada lontong sayur gitu. Terus tapi juga ada Australian versionnya gitu ya, kayak misalnya hot dog itu juga ada karena anak-anak di sana biasanya prefer Australian food, jadi mereka tetap ada yang makan sandwich, ada yang makan hotdog gitu ya. Terus mungkin bapak-bapak ibunya tetap makannya lontong sayur, gorengan gitu ya. Jadi tetap ada. Tergantung jatuh harinya tadi itu. Kalau jatuh lebarannya pas weekend, langsung habis sholat. Seperti tahun lalu tuh kayaknya weekend deh. Saya lupa deh. Kalau nggak salah tahun lalu tuh weekend, langsung jadi ada makanan. Habis sholat Idul Fitri, langsung makan makanan banyak yang datang, itu banyak sekali, bisa 400-an, mungkin bisa 400 orang gitu ya yang datang gitu. Jadi memang banyak sekali ngantri, tapi karena luas ya, jadi bentuk-bentuk lah, jadi kayak ada grup-grup gitu makan-makan semua ngantri gitu ya. Pokoknya luar biasa deh suasana Lebaran yang jatuh hari pada weekend gitu. Tapi kalau lagi nggak weekend, tadi itu akhirnya kita nunggu pada saat halal bihalal untuk menemukan makanan Indonesia tadi ya.
kalau misal biasanya disajikannya ya kita ngantri langsung kok, biasa kayak prasmanan. Jadi nggak package gitu lebih ke prasmanan. Ada juga beberapa sebenarnya penduduk sini ya kayak permanent resident di sini yang mereka open house gitu. Jadi siapapun bisa datang. Jadi selama seharian itu ya kita bisa datang ke rumahnya gitu. Student-student datang ke rumah mereka, gitu kita makan. Makanannya luar biasa sekali. Pokoknya ibu-ibu di sini gitu ya, amazing banget lah kalau udah soal makanan. Sangat generous banget gitu. Semua dikeluarin, semuanya ada gitu, dan semua makanan Indonesia. Dan tergantung nih, misalnya dia orang Makassar gitu ya. Nanti yang disajikan adalah makanan khasnya dia gitu. Atau dia misalnya orang orang Aceh gitu. Jadi nanti ada makanan khusus Acehnya gitu, atau orang Padang, maka ada tunjang misalnya gitu. Jadi memang khusus tergantung dengan budaya mereka gitu. Jadi kita kayak kalau student-student yang suka gratisan ya, kita tuh yang suka keliling-keliling, kita tahu nih, oh kalau kita ke sini kita akan makan ini, kalau kita ke sana makan ini. Maksudnya itu bikin semangat aja ya, tapi tetap tujuannya adalah silaturahmi. Happy juga kita bisa datang ke permanent resident di sini gitu kan, atau orang-orang citizen Indonesian di sini yang pernah jadi orang Indonesia, kita senang karena inget aja gitu kalau di Indonesia kan kita datang ke bibi-bibi gitu ya, kita datang ke rumah orang tua, ke rumah paman, ke rumah bibi, dari satu rumah ke rumah lain gitu ya. Sama di sini akhirnya kita dapat vibe itu gitu. Cuman orang tua kita adalah di sini adalah teman-teman kita di sini gitu ya, teman-teman anggota ISB gitu yang di sini. Jadi happy banget. Tetap ada sedihnya karena tiba-tiba kita dapat kiriman foto misalnya dari keluarga yang kita tuh nggak ada di foto itu gitu kan, jadi kayak sedih gitu ya, aduh harusnya kita di sana gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan juga kita punya keluarga di sini gitu yang sama-sama perantauan gitu ya, yang sama-sama kangen gitu, dan jadi kayak ada pengganti gitu, semacam pengganti keluarga gitu di sini. Ya, jadi ngumpul semua nih di Ramadan ini, kita ngerasa bahwa silaturahmi itu jadi makin erat, kalau menurut saya gitu ya, secara pribadi juga ya, secara observasi juga ya, di mana baik orang Indonesia yang Muslim atau non-Muslim, itu semua ngumpul dan merayakan Ramadan dan juga halal bihalal. Jadi nggak cuman Ramadan dan halal bihalalnya orang Indonesia tuh nggak cuman buat orang Indonesia, tapi ini juga buat teman-teman non-Muslim gitu ya, yang orang Indonesia. Jadi mereka juga bisa nemuin vibe Indonesia itu pada saat Ramadan dan juga halal bihalal. Ya, demikian. Thank you. Ini yang bisa saya sharing. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apa, bisa ditanyakan juga. Demikian, saya kembalikan langsung ke Mbak Yola. Baik, terima kasih Mbak Vivi ya. Jadi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan nanti akan ditanyakan di sesi tanya jawab, tapi sudah terjawab semua tampaknya. Ya, Mbak Viva tadi menarik ya. Tadi ternyata kalau tadi lihat mendengar penjabaran dari Mbak Afifah, tadi masalah sejarah ya. Saya sampai googling dulu loh. Itu ternyata memang benar Islam yang pertama datang ke Australia adalah orang-orang Indonesia dari Indonesia Timur, yaitu nelayan dan juga para pedagang dari Makassar. Jadi memang secara sejarah ya, secara sejarah itu memang karena letak geografis yang mereka berdekatan juga, sehingga akhirnya pada abad ke-16-17 mereka datang ke Australia. Walaupun yang pertama datang, tapi ternyata sekarang justru banyaknya dari Timur Tengah ya Islamnya ya, dari Afghanistan, Pakistan, Kosovo, Serbia, ada dari Turki juga. Jadi sampai googling dulu ya. Iya, mungkin karena faktor konflik kali ya di negara Timur Tengah, dan Australia kan menjadi salah satu negara yang harus menerima refugi gitu kan, dan status mereka sebagai refugi akhirnya yang akhirnya membuat mereka berada di Australia dan mendominasi mungkin ya, kalau dalam arti kita bicara tentang Islamic society ya, jadi mereka mendominasi di sini gitu. Dan mungkin kita mikirnya
refugee tuh kayaknya sedih banget gitu ya, atau mungkin disebutnya orang miskin atau enggak, mereka tuh refugee orang kaya gitu ya. Jadi tadi itu mereka masuknya tuh lewat pengusaha tadi kan, untuk masukin section halal misal di swalayan, atau bikin perumahan misalnya gitu ya, atau di kesehatan. Jadi mereka refugee, tapi refugee yang menurut saya sangat di negaranya mungkin mereka adalah orang-orang yang sangat penting gitu ya, orang-orang yang mungkin juga sudah punya modal gitu ya untuk melakukan itu. Karena kan refugee juga definisinya banyak ya. Salah satunya kan mungkin tadi itu ya, mereka sebenarnya orang berada tapi memiliki ideologi yang berbeda sama negaranya gitu ya, sehingga mereka harus keluar gitu. Iya, refugee-nya kayaknya memang niat ya, soalnya yang berduit banyak ya. Kalau Mbak Viva udah pernah nonton film Swimmer tuh, udah nonton belum ya? Surya itu ya. Itu juga kan refugee yang sebenarnya dari tempat ininya bawa uang, tapi ketika di perjalanannya ada apa gitu. Iya, betul. Sedih banget perjalanan. Kalau kita lihat perjalanan para refugee itu sangat menyayat hati ya, kalau kita bisa bilang gitu ya, perjuangan mereka untuk sampai ke negara yang mereka pikir kayaknya mereka akan dapat hidup yang lebih baik gitu ya di sini. Betul. Nah ini kan di Australia sendiri setelah Perang Dunia Kedua ya, justru banyak sekali komunitas Muslim ini. Dan kalau tadi ternyata kan banyak ya yang menghargai dari pemerintah Brisbane sendiri, ada acara-acara yang justru menghargai umat Islam. Dan sebenarnya kalau di kehidupan sehari-harinya ada nggak Islamfobia semacam itu, Mbak? Ada nggak ya Islamfobia gitu ya? Saya sih gini aja. Mungkin kalau teman-teman bisa langganan SBS-nya Australia gitu ya, bisa diakses di Facebook atau di mana. Ada satu program yang sekarang bagus banget namanya The Swap. Jadi programnya mungkin saya tulis di sini judulnya. Ini sangat bagus sekali untuk belajar budaya Islam itu seperti apa di Australia. Jadi di Swap ini ada student dari sekolah public school namanya Fanny Grove High School. Kebetulan saya pernah volunteer ngajar di sini, jadi saya tahu sekolahnya seperti apa. Kemudian ada sekolah Islamic College Brisbane, khusus sekolah Islam. Terus ada lagi satu sekolah khusus Christian. Nah, studentnya ada 6 orang, kalau nggak salah mereka swap. Jadi mereka tukeran sekolah nih. Terus mereka belajar gimana Islam seperti apa gitu kan, terus Christian seperti apa, dan Australia itu seperti apa. Jadi public school itu saya rasa merepresentasikan penduduk Australia umumnya gitu ya, bahwa mereka tuh inklusivitas, dalam arti ketika inklusif mereka menerima Muslim, tapi mereka juga menerima hal-hal yang mungkin bagi Muslim aneh gitu ya, misalnya kayak LGBT gitu ya, di sini sangat dihargai. Muslim sama seperti mereka menghargai Muslim. Jadi mereka menaruh posisi minoritas LGBT dan Muslim itu sama kedudukannya gitu ya. Dan itu kita bisa lihat terrepresentasi dari public school tadi. Nah, ada lagi School of Christian, lalu School of Muslim. Kalau saya lihat secara pribadi dan ketika saya berteman dengan teman-teman saya di kampus, justru yang Kristen itu mereka lebih ngeh dengan Islam. Mereka lebih tahu tentang Islam. Mereka tahu, Vivi, you have Ramadan, right? Ya. Vivi, you don't drink alcohol, right? Mereka lebih tahu tentang Islam justru, teman-teman Kristen. Tapi teman-teman yang tidak beragama itu tidak tahu sama sekali tentang Islam. Sehingga kita harus cerita ke mereka, oh ya kita begini. Dan mereka cuma tahu Islam dari media kan. Jadi tergantung dengan apa yang digambarkan media Australia gitu terkait dengan Islam apa gitu. Tapi kalau menurut saya so far sih penggambaran Islam baik ya di Australia kalau saya ya melihatnya gitu ya. Terlepas dari sumber berita apa yang mereka baca, tapi saya lihat Australia itu sangat ramah sih dengan Muslim kalau saya pribadi gitu. Mbak Jadi kalau Vivi juga ditanya, termasuk yang beruntung berarti ya, Mbak Vivi ya. Mbak Vivi kan di Brisbane juga komunitas Muslimnya ternyata banyak gitu kan. Jadi betul sekali. Ketika Ramadan ada komunitas yang buat buka bersama dan lain-lain. Ada kemarin Kak Natasha di Jerman, di kotanya cuma 3 orang Muslim dan itu juga jauh-jauh. Masya Allah. Itu harus ke kota sebelah dulu gitu. Alhamdulillah ternyata Kak Vivi beruntung ya. Masya Allah, iya. Ini bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman mungkin yang mau sekolah atau mau tinggal, mau ngerasain English speaking countries gitu kan, mungkin di UK atau di mana, tapi mungkin Australia lebih ramah gitu ya. Tapi tadi itu Mbak, tergantung kotanya ya. Kalau misalnya kota besar seperti Melbourne, Sydney, Brisbane, itu Islam kan sedang berkembang. Sehingga lebih mudah gitu, akses semua lebih mudah gitu. Cuman kalau ke suburb atau ke daerah-daerah state yang lebih kecil, itu ceritanya beda lagi.
Jadi ada beberapa teman yang mereka memang tinggal di daerah-daerah seperti Lismore, adalah daerah kecil-kecil gitu yang state-bil. Mereka sangat aneh melihat kita. Karena tadi itu, karena exposure mereka terhadap international people kan sedikit ya. Exposure itu kan penting untuk pengetahuannya. Karena exposure mereka terbatas, mungkin mereka juga kurang jalan-jalan gitu ya. Satu itu, yang kedua exposure, nggak ada international people yang tinggal di sana, sehingga mereka tuh cara pikirnya masih cara pikir orang jadul lah kalau kita bilang. Jadi sehingga ketika melihat orang Islam yang mereka pikirkan, apa sih? Itu ngapain sih dia pakai jilbab misalnya gitu? Itu ngapain sih? Dan akhirnya mereka cuma percaya Islam seperti yang digambarkan media-media terdahulu gitu kan. Mohon maaf nih, mungkin kayak kasus seperti bom Bali gitu ya, itu kan sangat menyayat hati orang Australia ya kasus itu. Itu benar-benar bikin semua orang Australia itu heartbroken dengan Islam karena kasus itu gitu. Dulu tahun 80-an itu banyak sekali orang Australia yang belajar bahasa Indonesia. Bahkan menjadi bahasa favorit atau bahkan menjadi bahasa wajib, pelajaran wajib di berbagai sekolah negeri. Tapi setelah tahun 2000 itu jatuh sekali, nggak ada lagi yang belajar bahasa Indonesia. Sedikit sekali, bahkan itu hanya menjadi mulok ya, semacam mulok atau sebagai pilihan aja gitu. Itu mungkin salah satu, saya nggak tahu ya, apakah ada faktor langsung gitu dengan insiden tersebut gitu. Tapi kita bisa lihat bahwa sekarang, tapi itu hal dua yang berbeda ya, Indonesia dan Islam gitu ya, mungkin dua hal yang berbeda gitu. Tapi tadi itu sebenarnya kita kan erat banget ya Indonesia sama Australia gitu, terlepas dari apapun agamanya gitu. Tapi itu erat sekali secara ekonomi, secara sejarah gitu ya. Jadi ya tadi itu saya mungkin mau bilang aja bahwa di kota besar lebih terbuka, lebih inklusif gitu ya. Karena tadi perdagangan dan segala macamnya mungkin lebih exposure internasional lebih besar. Tapi kalau di negara-negara yang daerah-daerah yang masih kecil, yang state terbatas, yang di pelosok, mungkin lebih besar tantangannya kalau kita mau menjelaskan Islam itu apa gitu. Tapi pahalanya besar ya berarti ya. Tantangannya besar soalnya. Iya, dengan keberadaan justru sekarang kan media-media lebih terbuka ya, nggak cuma media mainstream tapi juga ada media sosial dan macam-macam, jadi bisa lebih banyak menemukan Islam yang sebenarnya begitu ya. Betul. Baik, ini kayaknya kita harus sudahi terlebih dahulu perbincangan kita. Kalau mau bersilaturahim dengan Mbak Vivi melalui media sosial bisa kemana, Mbak? Oh, bisa ke Instagram aku di Koala Professor. Koala Professor ini bisa di sini. Ini Instagram. Atau Facebook saya juga bisa di Afifah Muharika, nama saya sendiri. Ada dua ya, Koala Professor dan juga Afifah Muharika. Iya. Bisa di-follow ya di Instagram. Silakan. Muharika, Facebook juga, Instagram Koala Professor. Nah tadi seperti Kak Panitia katakan, kita harus mencari dua orang penanya terbaik. Menurut Mbak Vivi, siapakah? Pertanyaan yang manakah yang bisa dikategorikan terbaik untuk Mbak Vivi? Silakan. Aduh, semua pertanyaannya bagus. Saya jadi bingung. Yang paling berkesan tadi yang mana? Yang sampai aduh mikir gitu. Yang paling mikir apa ya? Mungkin ini dari Camus nih. Camus. Iya, yang nanyain ikonik sampai kita akhirnya ngomongin Islamic Museum ya di Australia. Mungkin ini akhirnya kita ngomongin sejarah refugee gitu ya. Menurut saya ini pertanyaan yang sangat intriguing. Semua pertanyaan bagus ya, tapi katanya suruh pilih dua doang. Jadi tolong ini aja komplainnya ke channel Muslim ya. Karena pilihnya dua doang, nggak semuanya. Terus apa lagi ya yang tadi? Oh maaf ya, tadi Mbak Sakina nanya nih Mbak, tapi saya nggak jawab. Saya tertarik sama aksen Australia. Aduh, percaya deh, saya pusing. Mbak tertarik, saya pusing. Dengernya ya, ngerti dia ngomong apa gitu. Sampai saya mikir ini saya bisa bahasa Inggris nggak sih sebenarnya? Ketika nyampe sini, saya bisa bahasa Inggris nggak sih sebenarnya itu orang itu ngomong apa gitu ya? TOEFL apa itu TOEFL ya? Ternyata di kenyataannya nggak seperti yang dibayangkan. Oke, mungkin ini Mbak Desi kali ya.
Mbak Desi. Mbak Desi A, iya, yang nanyain tentang pemotongan hewan. Akhirnya kita jadi ngobrol deh gimana akses makanan di sini gitu ya. Halal ya. Mbak Desi A, ini Mbak Desi A foto profilnya kayak Risa Saraswati nih. Wih. Tapi Baik. terima kasih ya buat teman-teman yang udah nanya. Pertanyaan bagus-bagus banget. Tapi cuma minta 2, jadi mohon maaf gitu ya. Karena memang menarik Mbak ke kehidupan Muslim di luar negeri ya. Kita pengen tahu banget gitu. Karena kan yang terdengar kadang-kadang nggak sesuai sama apa yang mengalaminya sendiri begitu. Baik, mau foto bersama boleh kali ya? Karena ayo, ini penutupan, foto bersama boleh dibuka kameranya. Mbak siapa tadi? Mbak ini boleh difoto kali Mbak. Wah, Mbak Desinya sudah muncul. Oh iya, ini Mbak Desi, Mbak Risa Saraswati. Mbak Syarifah boleh difoto ya, dihitung boleh Mbak Syarifah. Sebagai host ya. Oke, dihitung boleh? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1. Gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Syarifah dan Mbak Vivi. Terima kasih. Mudah-mudahan kalau kita pulang ke Jakarta, kapan kira-kira? Semoga tahun ini ya. Semoga tahun ini ya, mudah-mudahan dipermudah ya. Ini. Amin ya Allah, amin. Semoga dipermudah. Ya mohon doanya. Kita bisa gelar karpet merah di Soekarno Hatta ya untuk menyambut Mbak Vivi ya. Cepat-cepat pulang ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Salam untuk keluarga dan juga teman-teman di sana. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.